Ditinjau dari selain dari kenyataan, bukankah musik benar-benar melalaikan ya? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah musik. Nah, teman-teman, jadi tidak ada namanya surat musik yang di dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah yaitu para penyair. Namun akhir-akhir ini ada ustadz yang mengatakan bahwasanya ada surat musik, yaitu surat Asy-Syu'ara. Nah, di situ ada yang namanya Hasan bin Sabit, adalah seorang pemusik di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, lalu kemudian muncullah musik Islami, yaitu liriknya bagus namun diiringi dengan musik. Dan disebut juga adalah pemusik yang beriman. Lalu apakah seperti ini yang dikatakan ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya yaitu pemusik yang beriman? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Ya, memang enak ya teman-teman ya. Walaupun liriknya ini bagus ya, namun musiknya ini yang melalaikan. Jadi orang yang mendengarkan itu ya akhirnya berjoget ya teman-teman. Akhirnya berjoget. Nah, inilah yang melalaikan. Jadi tidak ada yang namanya pemusik yang beriman ya. Yang ada adalah penyair yang beriman. Dan sudah jelas ya, penyair, pemusik jelas berbeda. Ini namanya adalah pemusik ya, yaitu menyanyi sambil diiringi alat-alat musik. Ini ada-ada aja ya. Memang ada ya, yaitu musik yang dibolehkan dalam agama Islam. Namun itu juga dilakukan di acara-acara tertentu, misal di hari raya, misal di acara saat pernikahan ya. Itu dibolehkan dalam agama Islam, yaitu alat-alat musik yang dibolehkan adalah menabuh rebana. Nah, selain itu tidak boleh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu ya, efek dampak musik ya. Bahkan yang paling parah ya teman-teman ya, itu sholawatan ya, yang diiringi dengan alat-alat musik. Lalu efeknya apa? Yang katanya ini sholawatan ya, ini malah mengakibatkan perkelahian. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Katanya adalah sholawatan. Nah, teman-teman ya, jadi ini adalah acara sholawatan ya. Ya, kita sudah tahu kan acara sholawatannya itu diiringi dengan alat-alat musik. Ya, seperti konser gitu ya. Seperti konser yang ya, konser sholawatan itu seperti yang namanya siapa itu Abah Ali Gondrong. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti yang diadakan konser-konser musik berkedok sholawat. Kalau kita mau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita ini bersolawat. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah selesai. Tidak usah mengadakan konser-konser yang semacam ini. Ya, dampaknya apa ya? Yang nonton itu ya, itu anak-anak remaja. Mereka ini kalau mendengarkan ya, yang katanya sholawatan diiringi dengan musik, mereka ini tidak menikmati sholawatan, namun menikmati alunan-alunan musik yang ditabuh di atas panggung tersebut. Dan akhirnya seperti ini. Ini sangat memalukan sekali ya teman-teman ya. Agama Islam ini agama yang mulia. Agama yang dibangun di atas dalil. Tidak ribet kalau kita mau bersolawat kepada
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lalu apakah hukumnya musik ya? Apakah musik ini boleh dan apakah musik ini tidak boleh? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Musik hukumnya haram. Ini ijma ulama dan juga datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la yastahillu aqwamun min ummati al-hirra wal hirra wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan bir, kemudian zina, kain sutra bagi lelaki, dan alat-alat musik. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya alat musik hukumnya haram. Alat musik hukumnya haram. Mereka tidak mengecualikan kecuali duf. Dan itu pun dimainkan tatkala dalam acara-acara afrah seperti tatkala dalam kondisi Idul Fitri, Idul Adha, atau dalam walimah pernikahan, ya maka boleh. Adapun selain daripada duf, rebana, maka alat-alat musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dalilnya jelas. Dan ini ijma ulama. Oleh kerana 4 mazhab semuanya mengatakan ijma ulama bahwasanya musik itu, alat musik itu hukumnya haram. Ada yang menyelisih seperti Ibnu Hazm, tapi dia menyelisih ijma karena ijma telah ada sebelum penyelisihannya. Dan dia menyelisih para ahli hadis, dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, sementara ulama hadis dari kurun demi kurun selanjutnya semuanya mensahihkan hadis ini, dan mereka lebih paham hadis daripada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kemudian ditinjau selain dari dalil, dari kenyataan, bukankah musik benar-benar melalaikan ya? Bukankah musik benar-benar melalaikan ya? Lihat orang-orang pemusik, mereka kebanyakan dalam kondisi terlalaikan dari membaca Al-Quran, terlalaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara mereka akhirnya tersiksa, dan mereka bunuh diri, kemudian suka dengar lagu-lagu cinta, suka dengar lagu-lagu tentang sifat wanita, yang mereka hafal syair-syair tentang berkaitan dengan zina atau hal yang menuju kepada zina ya. Kalau dikatakan ada musik-musik baik, cuma sedikit segelintir kecil dibandingkan dengan musik-musik yang haram. Oleh karenanya ditinjau dari akibatnya saja sudah menunjukkan sudah hukumnya rusak haram. itu ya. Apalagi ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Maka saya sampaikan kepada akhi yang baru saja hijrahnya yang betul ya. Tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita mampu. Ya, bukan cuma antum saja yang pemusik, kawan-kawan kita banyak yang pemusik-musik luar biasa ya. Bahkan sampai thrash metal ya. Bisa meninggalkan musik-musik, apalagi cuma pemain musik kroco ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah hukum musik. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Dr. Firanda ya, teman-teman ya. Kalau ditinjau ya dari segi orang-orang yang suka dengan musik, apalagi mereka ini ya menyukai dengan konser-konser musik, mereka ini melalaikan. Karena apa? Di dalam musik tersebut itu ada yang namanya ya, jika kita mendengarkan, kita akan terbuai dengan alunan musik-musik tersebut. Dan kita terus berjoget, lalu kemudian sesama penonton ya saling pukul-pukulan, dan itu memang terjadi. Setiap ada konser musik ya, biasanya ya itu pasti ujung-ujungnya adalah berkelahi. Seperti yang saya tampilkan video tersebut ya, ini sholawatan ya, lebih parah ya teman-teman ya, lebih parah. Katanya sholawatan, malah berkelahi di tempat tersebut, dan ini sangat memalukan sekali bagi kaum muslimin. Jangan kita mengikuti orang-orang Nasrani yang beribadah dengan alat-alat musik di gereja. Kita ini sebagai kaum muslimin, kita harus mengikuti Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu ya dalam beribadah kesehariannya. Apakah beliau ini bersolawat diiringi dengan musik? Apakah para sahabat juga bersolawat diiringi dengan musik? Apakah 4 imam mazhab ya ketika bersolawat itu diiringi dengan alat musik? Tentu tidak, teman-teman ya. Karena di situ ada unsur melalaikan. Dan yang jelas ya, pemusik maupun yang suka mendengarkan musik tidak akan tentram ya. Karena di situ alat musik ini kalau kita dengar itu melalaikan.
dan bisa membawa pikiran kita ini kemana-mana, berusaha untuk meninggalkan musik, apalagi mendengarkan musik-musik yang tidak berguna. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.